Selamat datang di zona narasi, tempat di mana kisah-kisah nyata bertemu dengan imajinasi. Di sini, kita akan menjelajahi berbagai cerita yang beredar di masyarakat, dari yang menginspirasi hingga yang menggugah rasa penasaran. Setiap episode, kami akan membahas kejadian-kejadian yang mungkin pernah Anda dengar, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Dari misteri yang belum terpecahkan hingga kisah heroik yang mengubah hidup, zona narasi hadir untuk membawa Anda lebih dekat dengan realita yang sering kali tersembunyi di balik berita. Bersiaplah untuk terhanyut dalam narasi yang mendalam dan penuh makna. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap cerita menarik yang kami sajikan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama dan temukan makna di balik setiap kisah. Dalam sebuah desa yang terisolasi, 3 wanita, Maya, Dea, dan Sofia, menemukan harapan baru ketika seorang pengembara bernama Arif memasuki hidup mereka, membawa serta kisah-kisah petualangan dan cinta yang tak terduga. Saat hubungan mereka berkembang, mereka harus menghadapi ketegangan, perasaan yang rumit, dan keputusan yang mengubah hidup. Bergabunglah dalam perjalanan emosional ini yang penuh dengan cinta, persahabatan, dan harapan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti kisah menarik ini dan temukan bagaimana mereka mengatasi tantangan yang menghadang. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, keheningan menyelimuti setiap sudut. Suara angin yang berdesir di antara pepohonan menjadi satu-satunya pengisi ruang, sementara langkah kaki wanita yang bergegas menuju ladang terdengar samar. Di tengah ladang, Maya, seorang pemimpin yang kuat dan tegar, berdiri dengan tatapan kosong, mengenang suaminya yang ditangkap bertahun-tahun lalu. Kenangan akan tawa dan kebersamaan mereka seolah menghantui setiap langkahnya, membuatnya merasa seolah ada bagian dari dirinya yang hilang selamanya. Setiap kali dia melihat anak-anak bermain, ingatan akan suaminya semakin menyakitkan, seolah mengingatkan bahwa masa depan mereka kini dipenuhi dengan ketidakpastian. Maya menatap langit yang kelabu, merasakan beban berat di pundaknya. Dia tahu bahwa sebagai pemimpin, dia harus menjaga semangat para wanita di desa ini. Namun, di dalam hatinya, rasa kehilangan dan kesedihan terus menggerogoti. Setiap hari, dia berusaha untuk tersenyum dan memberikan harapan kepada yang lain, tetapi di balik senyumnya ada rasa sakit yang mendalam. Dia merindukan suaminya, sosok yang selalu melindunginya dan memberikan kekuatan saat masa-masa sulit. Dalam kesunyian, dia sering berbicara pada bayang-bayang suaminya, berharap bisa mendengar suaranya kembali, meskipun itu hanya dalam imajinasinya. Di ladang, para wanita bekerja keras, bercocok tanam dan merawat anak-anak. Mereka saling membantu, tetapi di antara mereka ada rasa cemas yang tak terucapkan. Dea, sahabat Maya, seringkali melihat keraguan di mata teman-temannya. Dia tahu bahwa meskipun mereka berusaha untuk bertahan, ketakutan akan penangkapan oleh rezim baru selalu mengintai. Setiap kali suara langkah kaki mendekat, mereka akan saling memandang dengan waspada, siap untuk bersembunyi jika diperlukan. Dia berusaha untuk mengalihkan perhatian mereka dengan cerita-cerita lucu, tetapi dia sendiri merasakan ketegangan yang sama, seolah-olah mereka semua terjebak dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Maya dan Dea duduk di tepi ladang, membicarakan masa depan desa. Dia mengungkapkan kekhawatirannya tentang kemungkinan rezim kembali melakukan penangkapan. Dia merasa bahwa mereka tidak bisa terus hidup dalam ketakutan, tetapi Maya berusaha menenangkan sahabatnya. Dia tahu bahwa mereka harus tetap kuat demi anak-anak dan generasi mendatang, meskipun rasa putus asa seringkali menggerogoti semangat mereka. Maya berusaha meyakinkan Dea bahwa harapan masih ada, meskipun sangat tipis, dan mereka harus berjuang untuk masa depan yang lebih baik.
Maya menatap hutan yang mengelilingi desa, merasakan ketidakpastian yang menyelimuti. Hutan itu, yang dulunya menjadi tempat bermain dan berpetualang, kini terasa seperti penjara. Mereka terisolasi, terputus dari dunia luar, dan ketakutan akan penangkapan membuat mereka enggan untuk menjelajah. Dalam keheningan yang menyakitkan itu, Maya berjanji pada dirinya sendiri untuk melindungi desa dan semua wanita di dalamnya, meskipun harus menghadapi tantangan yang lebih besar di depan. Dia tahu bahwa untuk mengatasi rasa sakit dan ketakutan, mereka harus bersatu dan saling mendukung, karena hanya dengan cara itu mereka bisa menemukan harapan di tengah kegelapan. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar cerah, suasana di desa terasa berbeda. Angin malam yang sejuk membawa aroma tanah basah setelah hujan, dan bintang-bintang berkelap-kelip di langit, seolah memberikan harapan baru. Sofia, seorang wanita muda yang penuh semangat, sedang duduk di beranda rumahnya, menatap hutan yang gelap. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki yang tidak biasa. Rasa penasaran menggelitik hatinya, dan dia bergegas menuju tempat di mana suara itu berasal. Dalam hatinya, Sofia berharap bahwa suara itu bukanlah ancaman, tetapi sesuatu yang bisa membawa perubahan. Sofia berlari ke arah ladang, di mana Maya dan Dea sedang berbincang. Dengan napas terengah-engah, dia menghampiri mereka dan memberitahu bahwa ada seorang pria di luar desa. Keduanya terkejut dan langsung berdiri, saling memandang dengan ekspresi campur aduk antara rasa takut dan rasa ingin tahu. Maya merasakan detak jantungnya berdegup kencang. Dalam keadaan terisolasi seperti ini, kehadiran seorang pria bisa berarti banyak hal, baik atau buruk. Dia bertanya kepada Sofia apakah dia yakin tentang apa yang dilihatnya dan apa niat pria itu. Sofia menjelaskan bahwa dia tidak tahu siapa pria itu, tetapi dia tampak lelah dan tidak berbahaya, hanya seorang pengembara. Mendengar penjelasan itu, Maya dan dia saling berpandangan, dan setelah beberapa saat, Maya memutuskan untuk pergi melihat sosok misterius itu. Mereka bertiga berjalan perlahan menuju tepi desa, hati mereka berdebar-debar. Ketika mereka mendekat, sosok pria itu terlihat jelas di bawah sinar bulan. Dia tampak kelelahan, dengan pakaian yang kotor dan wajah yang penuh debu, tetapi ada sesuatu yang menenangkan dalam tatapannya. Arif, pengembara itu, melihat ketiga wanita mendekat dan tersenyum ramah. Dia memperkenalkan dirinya dan meminta sedikit air dengan suara yang tenang. Maya merasa ada sesuatu yang berbeda tentang pria ini, sesuatu yang membuatnya merasa aman meskipun situasi ini tidak biasa. Setelah saling memperkenalkan diri, Maya dan Dea memutuskan untuk menjamu Arif. Mereka membawanya ke rumah komunitas, di mana makanan sederhana disiapkan. Arif merasa terharu dengan sambutan hangat yang diterimanya, dan dia berterima kasih kepada mereka atas kebaikan hati mereka. Saat mereka makan, suasana mulai mencair. Arif menceritakan perjalanan panjangnya, bagaimana dia melewati hutan dan desa-desa lain, dan bagaimana dia terpaksa berpisah dari keluarganya karena situasi yang tidak menguntungkan. Dia menjelaskan bahwa dia telah berkelana sendirian selama berbulan-bulan, mencari tempat yang aman. Maya dan Dea mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan simpati terhadap pengembara yang tampaknya telah melalui banyak kesulitan. Arif mengungkapkan kekagumannya kepada mereka, mengatakan bahwa dia telah melewati banyak desa, tetapi tidak ada yang sekuat mereka. Kata-kata Arif membuat Maya dan Dea merasa terharu. Mereka merasakan harapan baru yang mulai tumbuh di dalam hati mereka. Dalam kehadiran Arif, mereka merasa seolah-olah ada cahaya yang menerangi kegelapan yang telah menyelimuti desa mereka selama bertahun-tahun. Namun, di balik rasa harapan itu, ada juga keraguan. Apakah kehadiran Arif akan membawa perubahan yang baik, atau justru menambah masalah baru bagi mereka?
Maya berusaha meyakinkan dirinya bahwa mereka harus terbuka terhadap kemungkinan baru, meskipun ketidakpastian masih mengintai. Malam itu, saat mereka berbincang dan tertawa, Maya tidak bisa menghilangkan rasa cemas di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dunia di luar desa masih berbahaya, dan kehadiran seorang pria, meskipun tampak baik, bisa membawa risiko. Namun, saat dia melihat senyum Arif dan mendengar cerita-ceritanya, dia merasa ada sesuatu yang berharga yang mungkin bisa mereka temukan bersama. Dalam keheningan malam, harapan baru mulai bersemi, meskipun ketidakpastian masih mengintai di balik bayang-bayang hutan. Setelah memperkenalkan diri, Arif diundang masuk ke rumah komunitas yang sederhana namun hangat. Di dalam, suasana terasa akrab, dengan aroma masakan yang menguar dari dapur. Maya dan Dea menyiapkan makanan sederhana, sementara Sofia tidak henti-hentinya mengamati Arif dengan rasa ingin tahu. Dia merasa terpesona oleh sosok pria yang baru saja mereka temui, dan hatinya berdebar-debar saat memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Arif, yang merasa lelah setelah perjalanan panjangnya, merasa bersyukur atas sambutan yang hangat dari para wanita itu. Maya mengatur meja dengan penuh perhatian, menata piring-piring dan mangkuk berisi sayuran segar dan nasi. Dia berusaha menciptakan suasana yang nyaman, berharap bisa membuat Arif merasa seperti di rumah. Saat makanan disajikan, Arif mengucapkan terima kasih dengan tulus, dan senyumnya membuat hati para wanita bergetar. Mereka duduk bersama di meja, dan suasana mulai mencair saat mereka mulai berbincang-bincang. Arif menceritakan kisah perjalanannya, bagaimana dia melewati hutan yang lebat dan desa-desa yang sepi, serta tantangan yang dia hadapi di sepanjang jalan. Dea, yang duduk di sebelah Arif, mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia terpesona oleh cara Arif menggambarkan petualangannya, seolah-olah dia sedang mendengarkan cerita dari seorang pahlawan. Arif menjelaskan bagaimana dia terpaksa meninggalkan keluarganya untuk mencari tempat yang lebih aman, dan saat dia berbicara, ada nada kesedihan dalam suaranya. Maya dan Sofia saling bertukar pandang, merasakan simpati yang mendalam terhadap pengembara yang tampaknya telah melalui banyak kesulitan. Mereka merasa terhubung dengan Arif, seolah-olah mereka semua berbagi beban yang sama. Setelah makan, Maya mengajak Arif untuk berkeliling desa. Dia ingin menunjukkan keindahan tempat tinggal mereka, meskipun dalam keadaan sulit. Arif mengangguk setuju, dan mereka berempat berjalan keluar, menikmati malam yang tenang. Di luar, suara alam mengisi udara, dan bintang-bintang berkelap-kelip di langit. Maya menjelaskan tentang kehidupan di desa, tantangan yang mereka hadapi, dan harapan mereka untuk masa depan. Arif mendengarkan dengan seksama, menunjukkan ketertarikan yang tulus terhadap cerita mereka. Saat mereka berjalan, Arif mulai berbagi lebih banyak tentang dirinya. Dia menceritakan tentang keluarganya, bagaimana mereka selalu mendukungnya dalam setiap langkah yang diambil. Dia juga berbicara tentang impian dan harapannya untuk menemukan tempat yang aman di mana dia bisa membangun kembali hidupnya. Maya merasa terinspirasi oleh semangat Arif, dan dia mulai membayangkan kemungkinan-kemungkinan baru untuk desa mereka. Mungkin, kehadiran Arif bisa membawa perubahan yang mereka butuhkan. Ketika mereka kembali ke rumah komunitas, suasana semakin hangat. Sofia, yang sebelumnya hanya mendengarkan, mulai berani bertanya kepada Arif tentang petualangannya. Dia ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang telah dia kunjungi dan orang-orang yang dia temui. Arif menjawab dengan antusias, menggambarkan keindahan alam dan keragaman budaya yang dia saksikan. Setiap kata yang diucapkannya membuat para wanita semakin terpesona, dan mereka merasa seolah-olah mereka juga ikut berpetualang bersamanya. Maya, yang merasa terhubung dengan Arif, mulai berbicara tentang harapan dan impian mereka sebagai komunitas.
Dia menjelaskan bahwa meskipun mereka hidup dalam ketakutan, mereka masih memiliki cita-cita untuk membangun masa depan yang lebih baik. Arif mendengarkan dengan seksama, dan dia merasa tergerak oleh semangat para wanita itu. Dia berjanji untuk membantu mereka dengan segala cara yang dia bisa, dan saat dia berbicara, ada keyakinan dalam suaranya yang membuat Maya dan Dea merasa optimis. Malam itu, saat mereka berbincang dan tertawa, Arif merasa seolah-olah dia telah menemukan tempat yang dia cari selama ini. Dia merasa diterima dan dihargai, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasakan kehangatan dan kebersamaan. Para wanita juga merasakan hal yang sama. Kehadiran Arif membawa harapan baru ke dalam hidup mereka. Dalam keheningan malam, mereka semua tahu bahwa sesuatu yang istimewa telah dimulai, dan mereka siap untuk menghadapi tantangan bersama. Hari-hari berlalu sejak kehadiran Arif di desa, dan suasana di antara para wanita mulai berubah. Kehadiran Arif membawa angin segar, seolah-olah dia adalah cahaya yang menerangi kegelapan yang telah menyelimuti hidup mereka. Maya, Dea, dan Sofia merasa lebih bersemangat dalam menjalani rutinitas sehari-hari. Mereka mulai bercocok tanam dengan lebih giat, berharap hasil panen yang melimpah dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Arif, dengan pengetahuannya tentang pertanian, turut membantu mereka, mengajarkan teknik baru yang membuat pekerjaan di ladang menjadi lebih efisien. Maya merasa terinspirasi oleh semangat Arif. Dia melihat bagaimana pria itu tidak hanya membantu mereka secara fisik, tetapi juga memberikan motivasi dan harapan. Setiap kali Arif berbicara tentang masa depan, matanya berbinar dengan keyakinan, dan itu menular kepada para wanita. Mereka mulai membayangkan kehidupan yang lebih baik, di mana mereka tidak lagi hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Maya seringkali merenungkan kata-kata Arif, dan dia merasa bahwa mungkin, dengan kerja keras dan kebersamaan, mereka bisa membangun masa depan yang lebih cerah. Suatu pagi, saat mereka bekerja di ladang, Arif mengusulkan ide untuk membuat kebun komunitas. Dia menjelaskan bahwa dengan menanam berbagai jenis sayuran dan buah-buahan, mereka tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga bisa menjual kelebihan hasil panen untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Maya dan Dea sangat antusias dengan ide tersebut, dan mereka segera mulai merencanakan kebun itu. Sofia, yang selalu penuh semangat, menawarkan diri untuk membantu merancang tata letak kebun, menggambar sketsa di tanah dengan tongkat. Ketika kebun mulai terbentuk, para wanita bekerja sama dengan penuh semangat. Mereka menggali tanah, menanam bibit, dan merawat tanaman dengan penuh kasih sayang. Arif selalu ada di samping mereka, memberikan bimbingan dan dukungan. Dia mengajarkan mereka cara merawat tanaman dengan baik, dan setiap kali mereka melihat tunas baru muncul, rasa bangga dan harapan semakin tumbuh di dalam hati mereka. Maya merasa bahwa kebun ini bukan hanya sekadar tempat untuk bercocok tanam, tetapi juga simbol harapan dan kebersamaan mereka. Seiring waktu, kebun komunitas mulai menunjukkan hasil. Sayuran dan buah-buahan tumbuh subur, dan para wanita merasa bangga dengan usaha mereka. Mereka mulai berbagi hasil panen dengan tetangga dan bahkan menjual kelebihan hasil panen di pasar desa. Arif, yang melihat semangat dan kerja keras mereka, merasa terharu. Dia menyadari bahwa kehadirannya di desa ini bukan hanya untuk membantu, tetapi juga untuk belajar dari ketahanan dan keberanian para wanita ini. Dia merasa terikat dengan mereka, seolah-olah mereka adalah keluarganya sendiri. Maya, yang semakin dekat dengan Arif, mulai merasakan perasaan yang lebih dalam. Dia menghargai semua yang telah dilakukan Arif untuk mereka, dan dia merasa bahwa pria ini telah membawa harapan baru ke dalam hidupnya. Dalam setiap percakapan mereka, Maya menemukan kenyamanan dan dukungan yang telah lama hilang.
Dia mulai membayangkan masa depan di mana mereka bisa hidup bersama, membangun kehidupan yang lebih baik untuk anak-anak mereka. Namun, di balik rasa bahagia itu, ada juga keraguan. Apakah Arif akan tetap tinggal, atau akankah dia pergi seperti yang dilakukan banyak orang sebelumnya? Suatu malam, saat mereka berkumpul di sekitar api unggun, Maya memutuskan untuk berbicara tentang harapan dan impian mereka. Dia mengungkapkan rasa syukurnya atas kehadiran Arif dan bagaimana dia telah mengubah hidup mereka. Dia mengajak semua wanita untuk berbagi impian mereka, dan satu persatu, mereka mulai berbicara tentang harapan mereka untuk masa depan. Dalam suasana hangat dan penuh keakraban itu, mereka semua merasakan bahwa harapan yang tumbuh di dalam hati mereka adalah sesuatu yang nyata dan bisa dicapai. Mereka berjanji untuk saling mendukung dan bekerja sama, tidak peduli seberapa sulit tantangan yang akan datang. Malam itu, saat bintang-bintang bersinar di langit, Maya merasa bahwa harapan yang tumbuh di dalam diri mereka adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Dia tahu bahwa meskipun perjalanan mereka masih panjang, mereka tidak lagi sendirian. Bersama Arif dan satu sama lain, mereka siap menghadapi apapun yang akan datang, dengan keyakinan bahwa masa depan yang lebih baik sedang menanti mereka. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Arif dan para wanita di desa semakin dekat. Namun, kedekatan itu juga mulai menimbulkan ketegangan di antara mereka. Masing-masing wanita, terutama Maya, Dea, dan Sofia, mulai merasakan perasaan yang lebih dalam terhadap Arif. Mereka saling mencuri pandang, dan saat Arif berada di dekat mereka, suasana menjadi semakin tegang. Maya, yang sebelumnya merasa yakin dan kuat, kini merasa cemas akan perasaannya sendiri. Dia tidak ingin merusak persahabatan yang telah terjalin, tetapi hatinya tidak bisa mengabaikan ketertarikan yang tumbuh. Dea, yang selalu menjadi sahabat setia Maya, mulai merasakan hal yang sama. Dia melihat bagaimana Maya berinteraksi dengan Arif, dan meskipun dia ingin mendukung sahabatnya, dia juga merasa cemburu. Dia seringkali mengingatkan Maya untuk tidak terlalu berharap, mengingat bahwa Arif adalah seorang pengembara yang mungkin tidak akan tinggal lama. Namun, setiap kali Arif tersenyum atau memberikan perhatian khusus kepada Maya, dia merasa hatinya bergetar, dan keraguan mulai menggerogoti pikirannya. Ketegangan ini membuat suasana di antara mereka semakin rumit, dan mereka berdua berusaha untuk menyembunyikan perasaan mereka. Sofia, di sisi lain, merasa terasing. Dia melihat bagaimana Maya dan Dea semakin dekat dengan Arif, dan dia merasa seolah-olah terpinggirkan. Meskipun dia berusaha untuk bersikap positif dan mendukung, rasa cemburu mulai menggerogoti hatinya. Sofia ingin mendapatkan perhatian Arif, tetapi dia juga tidak ingin merusak hubungan yang telah terjalin di antara mereka. Dalam hati, dia berjuang dengan perasaannya, berusaha untuk menemukan cara agar bisa mendapatkan tempat di hati Arif tanpa harus bersaing dengan sahabat-sahabatnya. Suatu malam, saat mereka berkumpul di sekitar api unggun, ketegangan yang terpendam akhirnya meledak. Dea, yang tidak bisa menahan perasaannya lagi, mengungkapkan kekhawatirannya kepada Maya. Dia mengatakan bahwa dia merasa cemburu melihat kedekatan Maya dengan Arif dan bertanya, apakah Maya juga merasakan hal yang sama. Maya terkejut mendengar pengakuan sahabatnya, tetapi dia juga merasa lega karena akhirnya bisa berbicara tentang perasaan mereka. Mereka berdua saling mengakui bahwa mereka tertarik pada Arif, tetapi tidak ingin merusak persahabatan mereka. Dalam suasana yang penuh emosi, mereka berjanji untuk saling mendukung, terlepas dari apapun yang terjadi. Ketegangan di antara mereka semakin meningkat ketika Arif mulai menunjukkan perhatian lebih kepada Maya. Dia sering membantu Maya di ladang, memberikan pujian, dan berbagi cerita pribadi.
Hal ini membuat Dea merasa semakin terasing, dan Sofia merasa semakin cemburu. Dalam hati, mereka berdua berjuang dengan perasaan mereka, berusaha untuk tidak membiarkan ketegangan ini merusak hubungan yang telah terjalin. Namun, mereka tahu bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan selamanya. Dalam keheningan malam, mereka semua menyadari bahwa cinta dan persahabatan seringkali berjalan beriringan, tetapi bisa juga menjadi sumber konflik yang sulit dihadapi. Malam itu, suasana di desa terasa berbeda. Bulan purnama bersinar terang, memancarkan cahaya lembut yang menembus celah-celah pepohonan. Di rumah komunitas, para wanita berkumpul untuk merayakan hasil panen mereka yang melimpah. Suara tawa dan musik mengisi udara, menciptakan suasana yang hangat dan penuh keceriaan. Namun, di balik keceriaan itu, ketegangan yang terpendam di antara Maya, Dea, dan Sofia semakin terasa. Arif, yang duduk di tengah mereka, menjadi pusat perhatian, dan setiap tatapan yang dilemparkan kepadanya seolah mengandung makna yang lebih dalam. Saat malam semakin larut, Maya merasa berani untuk mendekati Arif. Dia mengajak pria itu menari, dan saat mereka bergerak berirama, tubuh mereka saling mendekat. Maya merasakan detak jantungnya berdegup kencang, dan saat tangan Arif menyentuh pinggangnya, aliran listrik menyebar di seluruh tubuhnya. Dia menatap mata Arif yang dalam, dan dalam sekejap, dunia di sekitar mereka seolah menghilang. Maya merasa seolah-olah mereka berdua adalah satu-satunya orang di dunia ini, terjebak dalam momen yang penuh gairah. Di sisi lain, dia mengamati mereka dengan campuran rasa cemburu dan keinginan. Dia ingin merasakan sentuhan Arif, tetapi dia juga tidak ingin merusak momen antara sahabatnya dan pria itu. Namun, saat Arif melirik ke arah dia dan memberikan senyuman hangat, hatinya bergetar. Dia merasa terabaikan, dan keinginan untuk mendapatkan perhatian Arif semakin membara. Dalam hatinya, dia berjanji untuk tidak membiarkan Maya memiliki semua perhatian, dan dia bertekad untuk menunjukkan bahwa dia juga layak untuk dicintai. Sofia, yang duduk di sudut ruangan, merasakan ketegangan yang sama. Dia melihat bagaimana Maya dan Dea berjuang untuk mendapatkan perhatian Arif, dan dia merasa terasing. Namun, saat Arif menatapnya dengan penuh minat, dia merasakan dorongan untuk mendekat. Sofia memutuskan untuk bergabung dengan mereka, dan saat dia melangkah ke arah Arif, dia merasakan keberanian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia mengulurkan tangan, mengajak Arif untuk menari bersamanya, dan saat mereka bergerak, Sofia merasakan aliran gairah yang mengalir di antara mereka. Ketika malam semakin larut, suasana semakin intim. Mereka semua berkumpul di sekitar api unggun, dan Arif mulai bercerita tentang petualangannya. Suaranya yang dalam dan menawan membuat Maya, Dea, dan Sofia terpesona. Namun, saat Arif menceritakan kisah-kisahnya, ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Maya merasakan hasrat yang membara, dan saat Arif menatapnya, dia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di antara mereka. Dia ingin merasakan sentuhan Arif, merasakan kehangatan tubuhnya yang dekat. Saat malam semakin larut, Maya dan Arif saling mendekat, dan tanpa sadar, mereka berdua terjebak dalam momen yang penuh gairah. Arif meraih tangan Maya, menariknya lebih dekat, dan saat bibir mereka hampir bersentuhan, Dea dan Sofia merasakan gelombang cemburu yang kuat. Mereka berdua saling berpandangan, dan dalam sekejap, mereka tahu bahwa mereka harus mengambil langkah. Dea, yang tidak bisa menahan perasaannya lagi, mendekati Arif dan menariknya ke arahnya, menciptakan ketegangan yang semakin membara di antara mereka. Sofia, yang merasa terpinggirkan, tidak ingin kalah. Dia melangkah maju, menempatkan dirinya di antara Arif dan Dea, dan dengan keberanian yang baru ditemukan, dia mengungkapkan perasaannya.
Arif, aku juga ingin merasakan kehadiranmu, katanya dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Arif, yang terjebak dalam ketegangan ini, merasa bingung tetapi juga terangsang oleh perhatian yang diberikan oleh ketiga wanita itu. Dia tidak tahu harus memilih siapa, dan saat dia melihat ke dalam mata mereka, dia merasakan hasrat yang membara. Malam itu, saat mereka semua berkumpul di sekitar api unggun, ketegangan yang terpendam akhirnya meledak. Arif, yang tidak bisa menahan diri lagi, menarik Maya ke dalam pelukannya dan mencium bibirnya dengan lembut. Maya merasakan aliran gairah yang mengalir di seluruh tubuhnya, dan saat mereka berciuman, dia dan Sofia merasakan campuran cemburu dan keinginan. Mereka ingin merasakan sentuhan Arif, tetapi mereka juga tidak ingin merusak momen antara Maya dan Arif. Dalam keheningan malam, ketiga wanita itu saling berpandangan, dan tanpa kata, mereka tahu bahwa malam ini akan mengubah segalanya. Mereka semua merasakan hasrat yang membara, dan saat Arif menarik mereka ke dalam pelukannya, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lagi menahan diri. Dalam momen yang penuh gairah itu, mereka semua terjebak dalam keinginan yang mendalam, dan malam yang penuh gairah ini akan menjadi awal dari sesuatu yang baru dan tak terduga. Pagi setelah malam yang penuh gairah itu, suasana di desa terasa berbeda. Maya, Dea, dan Sofia terbangun dengan perasaan campur aduk. Momen intim yang mereka alami dengan Arif masih terbayang jelas di benak mereka, dan masing-masing dari mereka merasakan dampak emosional yang mendalam. Mereka tahu bahwa hubungan mereka dengan Arif telah berubah, dan ketegangan yang sebelumnya ada kini telah berganti dengan rasa saling memiliki. Namun, di balik perasaan bahagia itu, ada juga keraguan dan ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Maya, yang merasa paling terhubung dengan Arif, memutuskan untuk mengajak Dea dan Sofia berbicara. Dia ingin memastikan bahwa mereka semua berada di halaman yang sama dan tidak ada yang merasa terpinggirkan. Saat mereka berkumpul di ladang, Maya mengungkapkan perasaannya. Dia menjelaskan bahwa meskipun dia merasakan ketertarikan yang kuat terhadap Arif, dia juga ingin menjaga persahabatan mereka. Dea dan Sofia mendengarkan dengan seksama, dan saat Maya selesai berbicara, mereka saling berpandangan, merasakan ketegangan yang masih ada di antara mereka. Dea, yang merasa cemburu tetapi juga ingin jujur, akhirnya berbicara. Dia mengakui bahwa dia juga merasakan ketertarikan terhadap Arif, tetapi dia tidak ingin merusak hubungan mereka. Dia menekankan pentingnya komunikasi dan saling pengertian di antara mereka. Sofia, yang sebelumnya merasa terasing, juga mengungkapkan perasaannya. Dia mengatakan bahwa dia ingin menjadi bagian dari hubungan ini, tetapi dia tidak ingin menjadi penghalang bagi persahabatan mereka. Ketiga wanita itu mulai merasakan bahwa mereka harus menemukan cara untuk saling mendukung, bukan bersaing. Setelah diskusi yang jujur dan terbuka, mereka sepakat untuk membuat kesepakatan bersama. Mereka akan saling mendukung dalam hubungan mereka dengan Arif, tanpa mengorbankan persahabatan yang telah terjalin. Mereka sepakat untuk berbicara secara terbuka tentang perasaan mereka dan tidak menyimpan rasa cemburu atau ketidakpuasan. Maya merasa lega dengan kesepakatan ini, dan dia tahu bahwa dengan komunikasi yang baik, mereka bisa menghadapi tantangan yang akan datang. Maya, Dea, dan Sofia kemudian memutuskan untuk mendekati Arif dan menjelaskan kesepakatan mereka. Mereka ingin memastikan bahwa Arif juga memahami situasi ini dan bersedia untuk terlibat dalam hubungan yang saling mendukung. Saat mereka bertemu Arif di ladang, ketiga wanita itu saling berpandangan dan Maya mengambil inisiatif untuk berbicara. Dia menjelaskan bahwa mereka telah berbicara dan sepakat untuk saling mendukung dalam hubungan ini, dan dia berharap Arif bisa menghargai keputusan mereka. Arif, yang mendengarkan dengan seksama,
merasa terharu dengan kedewasaan dan kejujuran para wanita itu. Dia mengakui bahwa dia juga merasakan ketertarikan yang kuat terhadap masing-masing dari mereka, tetapi dia tidak ingin menciptakan ketegangan di antara mereka. Dia berjanji untuk menghormati kesepakatan yang telah dibuat dan berusaha untuk menjaga hubungan yang sehat dan saling mendukung. Arif merasa beruntung bisa berada di tengah-tengah mereka, dan dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk membangun sesuatu yang indah bersama. Dengan kesepakatan yang telah dibuat, suasana di antara mereka mulai membaik. Maya, Dea, dan Sofia merasa lebih tenang dan percaya diri dalam hubungan mereka dengan Arif. Mereka mulai merencanakan kegiatan bersama, seperti berkebun dan menjelajahi hutan di sekitar desa. Dalam kebersamaan itu, mereka belajar untuk saling menghargai dan mendukung satu sama lain, dan hubungan mereka semakin kuat. Meskipun tantangan masih ada di depan, mereka tahu bahwa dengan komunikasi dan saling pengertian, mereka bisa menghadapi apapun yang datang. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan suasana di desa semakin cerah. Kebun komunitas yang mereka bangun bersama mulai menunjukkan hasil yang melimpah, dan ketiga wanita itu merasa bangga dengan kerja keras mereka. Maya, Dea, dan Sofia semakin dekat dengan Arif, dan hubungan mereka semakin harmonis. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang mulai mengganggu pikiran Maya. Dia merasakan perubahan dalam tubuhnya dan mulai khawatir tentang kemungkinan kehamilan. Setiap kali dia melihat Arif, perasaan campur aduk menyelimuti hatinya. Suatu pagi, saat matahari terbit, Maya memutuskan untuk pergi ke ladang sendirian. Dia ingin merenung dan mencari jawaban atas perasaannya. Saat dia duduk di bawah pohon besar, dia mulai mengingat momen-momen indah yang dia habiskan bersama Arif. Namun, saat dia menyentuh perutnya, rasa cemas mulai menguasai pikirannya. Dia tahu bahwa jika dia benar-benar hamil, hidupnya dan hidup Arif akan berubah selamanya. Dia merasa bingung dan tidak tahu harus berbicara dengan siapa tentang hal ini. Setelah beberapa hari berjuang dengan perasaannya, Maya akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan dia. Dia merasa bahwa sahabatnya itu adalah orang yang tepat untuk membagikan kabar ini. Saat mereka duduk di tepi kebun, Maya mengungkapkan kekhawatirannya. Dia menjelaskan bahwa dia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam tubuhnya dan khawatir bahwa dia mungkin hamil. Dia terkejut mendengar pengakuan Maya, tetapi dia segera memberikan dukungan. Dia menyarankan agar Maya melakukan tes kehamilan untuk memastikan keadaan sebenarnya. Maya merasa lega setelah berbicara dengan dia, tetapi rasa cemasnya belum sepenuhnya hilang. Dia memutuskan untuk melakukan tes kehamilan di rumah. Dengan hati berdebar, dia menunggu hasilnya. Ketika hasilnya menunjukkan 2 garis merah, Maya merasa dunia seolah berhenti sejenak. Dia tidak tahu harus merasa bahagia atau cemas. Dalam pikirannya, dia membayangkan masa depan yang penuh tantangan, tetapi juga penuh harapan. Dia tahu bahwa dia harus segera memberitahu Arif tentang kabar ini. Setelah merenung, Maya memutuskan untuk mengajak Arif berbicara di tempat yang tenang. Dia ingin memastikan bahwa mereka bisa membahas kabar ini dengan serius. Saat mereka duduk di bawah pohon besar di tepi kebun, Maya merasakan detak jantungnya berdegup kencang. Dia mengungkapkan perasaannya dan memberitahu Arif tentang kehamilannya. Arif terkejut, tetapi saat dia melihat mata Maya yang penuh harapan dan ketakutan, dia merasakan dorongan untuk mendukungnya. Arif mengambil napas dalam-dalam dan mengungkapkan perasaannya. Dia mengatakan bahwa meskipun ini adalah kabar yang mengejutkan, dia merasa siap untuk menghadapi tantangan ini bersama Maya. Dia berjanji untuk selalu ada untuknya dan mendukungnya dalam setiap langkah. Mendengar kata-kata Arif, Maya merasa lega.
Dia tahu bahwa mereka akan menghadapi masa depan ini bersama, dan itu memberinya kekuatan. Setelah berbicara dengan Arif, Maya merasa lebih tenang. Dia tahu bahwa dia tidak sendirian dalam perjalanan ini. Dia juga memutuskan untuk memberitahu Dea dan Sofia tentang kehamilannya. Saat mereka berkumpul di rumah komunitas, Maya mengungkapkan kabar bahagia ini. Dea dan Sofia terkejut, tetapi mereka segera memberikan dukungan dan ucapan selamat. Mereka berjanji untuk membantu Maya dalam setiap cara yang mereka bisa, dan suasana di antara mereka semakin hangat. Dengan dukungan dari Arif, Dea, dan Sofia, Maya merasa siap untuk menghadapi tantangan baru dalam hidupnya. Dia tahu bahwa kehamilan ini akan membawa perubahan besar, tetapi dia juga merasakan harapan dan kebahagiaan yang baru. Dalam hati, dia bertekad untuk menjadi ibu yang baik dan membangun masa depan yang cerah untuk anaknya. Bersama-sama, mereka akan menghadapi apapun yang datang, dan Maya merasa yakin bahwa cinta dan persahabatan mereka akan menguatkan mereka dalam perjalanan ini. Maya duduk di tepi kebun, merenungkan semua perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Kehamilan yang awalnya membuatnya cemas kini menjadi sumber kebahagiaan dan harapan. Namun, dia juga tahu bahwa keputusan untuk melanjutkan kehamilan ini bukanlah hal yang mudah. Dia merasa bertanggung jawab tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Arif, Dea, dan Sofia. Dalam hati, dia berdoa agar bisa membuat keputusan yang tepat untuk masa depan mereka semua. Setelah berbicara dengan Arif dan mendapatkan dukungan penuh darinya, Maya merasa lebih tenang. Mereka berdua sepakat untuk menghadapi tantangan ini bersama-sama. Arif berjanji untuk selalu ada di samping Maya, membantu merawatnya selama kehamilan dan mempersiapkan kedatangan bayi mereka. Dengan dukungan dari sahabat-sahabatnya, Dea dan Sofia, Maya merasa yakin bahwa mereka bisa membangun kehidupan yang bahagia dan harmonis sebagai sebuah keluarga. Mereka semua berkomitmen untuk saling mendukung dan menjaga satu sama lain. Maya dan Arif mulai merencanakan masa depan mereka. Mereka berbicara tentang rumah yang ingin mereka bangun, bagaimana mereka akan membesarkan anak mereka, dan nilai-nilai yang ingin mereka tanamkan. Setiap percakapan membawa mereka lebih dekat, dan Maya merasakan cinta yang semakin dalam terhadap Arif. Dia tahu bahwa mereka akan menghadapi tantangan, tetapi dengan cinta dan komitmen, mereka bisa mengatasi semuanya. Dea dan Sofia juga berperan aktif dalam persiapan, membantu Maya dengan saran dan dukungan emosional. Saat hari kelahiran semakin dekat, Maya merasa bersemangat dan cemas sekaligus. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi dia merasa siap. Dengan Arif di sampingnya, dia merasa kuat dan berani. Ketika saatnya tiba, Maya melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat dan cantik. Air mata kebahagiaan mengalir di wajahnya saat dia memandang wajah mungil itu. Arif memeluknya dengan penuh kasih, dan mereka berdua tahu bahwa hidup mereka telah berubah selamanya. Dengan kehadiran bayi mereka, Maya, Arif, Dea, dan Sofia membentuk sebuah keluarga yang penuh cinta. Mereka merayakan setiap momen bersama, dari tawa hingga tangisan, dan saling mendukung dalam setiap langkah. Maya merasa bersyukur atas keputusan yang diambilnya, dan dia tahu bahwa cinta dan persahabatan mereka akan selalu menjadi fondasi yang kuat. Dalam kebersamaan, mereka menemukan kebahagiaan yang sejati, dan Maya menyadari bahwa hidupnya kini dipenuhi dengan harapan dan cinta yang tak terhingga. Cerita ini menggambarkan perjalanan emosional tiga wanita yang menemukan harapan dan cinta di tengah tantangan hidup. Melalui kehadiran Arif, mereka belajar tentang pentingnya komunikasi, dukungan, dan saling pengertian dalam membangun hubungan yang sehat. Kehamilan Maya menjadi simbol harapan baru,
yang mengingatkan kita bahwa meskipun hidup penuh dengan ketidakpastian, cinta dan persahabatan dapat mengatasi segala rintangan. Pesan moral yang dapat diambil adalah bahwa dalam setiap hubungan, keterbukaan dan saling mendukung adalah kunci untuk menghadapi tantangan bersama. Jangan lewatkan kisah-kisah menarik lainnya di channel YouTube Zona Narasi. Stay tuned untuk lebih banyak cerita inspiratif. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan setiap pembaruan. Bergabunglah dengan kami dalam perjalanan narasi yang penuh makna.